Bismillah, teman-teman. Jadi setelah kita itu ditanya pada diri kita masing-masing, kenapa saya harus menikah? Kenapa saya mau menikah dengan ini, dengan ada apa? Kenapa saya menikah? Itu tanya dulu. Tanya sama diri kita masing-masing ketika yang belum menikah sampai yang sudah nikah detik ini. Kenapa ya aku menikah? Nah, luruskan niatnya. Nikah niatnya untuk ibadah. Kalau kalian itu niatnya untuk bahagia, bahagia nggak perlu dicari, kawan. Bahagia itu feedback efek di saat kita menuju karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi ta'ala. Salatku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah. Perintah Allah, aku dianjurkan menikah. Aku menikah itu supaya barangkali Allah izinkan, takdirkan aku punya anak keturunan yang melanjutkan sujud rukuku karena Allah. Penerusku, supaya ada yang ruku dan sujud untuk Allah. Nah itu, karena bahagia itu nggak perlu dikejar, nggak perlu dicari, itu feedback efek di saat kita benar-benar lillahi ta'ala. Itu teman-teman. Lanjut tips yang ke-26, mungkin teman-teman ada yang sudah nyatet kemarin, ya tips-tipsnya untuk menjadi dalam maaf yang ke-26 ini. Setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah. Akan tetapi hanya sedikit yang mau meminta maaf dan lebih sedikit lagi yang tahu bagaimana cara minta maaf. Tes 1, 2, 3. Teman-teman masih noise kah? Aman ya? Oke. Jadi cara minta maaf. Seseorang pernah pasti berbuat salah, nggak ada manusia yang nggak berbuat salah. Akan tetapi hanya sedikit yang mau minta maaf, sedikit yang mau minta maaf. Dan lebih sedikit lagi yang tahu bagaimana cara minta maaf. Saya pelan-pelan nih belajarnya nih. Sedikit yang minta maaf, tapi lebih sedikit lagi yang tahu bagaimana cara minta maaf. Jadi minta maaf itu teman-teman bukanlah hanya sekedar dengan kata-kata. Minta maaf bukan hanya sekedar kata-kata. Ingat itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata minta maaf itu. Jadi aku menyesal gitu. Menyesal diulang lagi. Beleng-beleng kan? Atau maaf ya, tapi tindakannya dari tingkah lakunya nggak mencerminkan tulus kalau dia itu mau berubah. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Ada kan? Nah, yang disampaikan begitu saja ketika dia ngomong saya minta maaf, sampaikan begitu saja tanpa disertai jiwa dan makna itu. Ya. Jadi permintaan maaf yang sebenarnya haruslah disertai dengan jiwa yang meminta maaf dan menyesal karena telah melanggar sebagian hak orang lain, hak pasangan. Sayang, aku minta maaf. Ya. Selama ini aku keliru, aku salah. Dan tolong jaga aku. Jangan sampai aku berbuat salah. Wah, itu keren tuh teman-teman, kayak gitu tuh. Ya sampai bahasanya juga dalam kan harusnya gitu. Dari saking dalamnya yang penting jangan nyebur ke sumur dari saking dalamnya. Ya, takutnya dari saking dalamnya nyebur lagi. Hari berkata, luruskan wahai Sawat. Putusmu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Perbolehkan aku membelas engkau, gitu kan. Ya. Yang tipikal sahabat baperan, tapi ada maksud teman-teman. Si Sawat ini ketika disentuh perutnya untuk lurusin barisan sama Rasulullah dengan anak panah loh. Ya. Maka Rasulullah membuka perut beliau dan berkata, balaslah wahai Sawat. Tapi Sawat malah merangkul beliau dan mencium perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan heran Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu melakukan ini wahai Sawat? Lalu dia menjawab apa?
wahai Rasulullah, telah datang apa yang kau lihat, maka aku ingin agar akhir waktuku, pada saat aku wafat nanti dikebumikan aku pada waktu adalah menempel kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan baginya karena dia ingin bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang tadi, riwayat tadi teman-teman, tampak pada kita metode permohonan maaf dari Rasulullah. Beliau tidak mengatakan aku menyesal, tapi Rasulullah langsung bukan hanya minta maaf, ya, membiarkan sahabat tetap terus meluruskan barisan pasukan untuk beliau juga tidak mengatakan meluruskan barisan pasukan adalah lebih penting daripada minta maaf, enggak. Ya. Akan tetapi beliau justru berhenti meluruskan barisan dan menoleh kepada sahabat lalu membuka benar perutnya, ya, beliau dan mempersilahkan sahabat untuk membalasnya. Masya Allah, itu Rasulullah. Maka dari itu hendaklah suami istri mengungkapkan permohonan maaf itu dengan berbagai cara yang menyentuh jiwa pasangan, ya, dengan disertai dengan hadincin, ya kan, 5 kilo mas, sayang aku minta maaf ya punya salah, 5 kilo mas dibeliin, ada nggak yang mau gitu? Duit 100 aja jarang. Coba tapping di bawah, tapping di bawah, tapping di bawah. Jadi suami punya salah nih, tiba-tiba dibeliin 5 kilo emas gitu, sayang aku minta maaf, woi istrinya keren kali wah. Dan di saat yang lain dengan disertai yang namanya sentuhan dan seterusnya teman-teman, nggak mungkin gitu. Ntar gue aus teman-teman, gue kayaknya lagi mikirin minta maafnya pakai 5 kilo emas. Mas apa? Mas napi. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi mimpi kali Mas Ustadz. Enggak, maksudnya ada metode cara minta maaf itu nggak cukup di lisan saja. Sayang aku minta maaf, aku begini, tapi juga harus dengan ketulusan hati, jiwa, dengan cara, gaya, ambil kayak gitu, bunga kayak gitu, bunga mawar atau durinya aja atau bunga bangkai. Sayang, kalau kau cemberut saja udah kayak kayak bunga bangkai sayang kalau cemberut nih. Ya, bahasa-bahasa yang menyentuh lah gitu ya teman-teman. Itu tips yang ke-26, yaitu cara minta maaf. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, sedikit yang mau minta maaf, tapi lebih sedikit lagi yang tahu caranya bagaimana minta maaf. Paham ya? Sedikit orang minta maaf, tapi lebih sedikit lagi orang yang tahu bagaimana cara minta maaf. Sayang, ya dibeliin lah gitu kan, 10 kilo berlian emas, weh beleng-beleng. Keren tuh kalau ada yang suami kayak gitu. Itu cara minta maaf, tips untuk menjadi pasangan yang paling bahagia dunia dan akhirat. Yang ke-27 tipsnya, merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab. Jadi pernikahan tuh bukanlah kenikmatan sesaat kawan-kawan, perjalanan pendek atau perayaan singkat, bukan. Pernikahan adalah sebuah tanggung jawab dan beban yang besar. Laki-laki dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki berbagai tanggung jawab ketika telah berniat memutuskan untuk menjalani hidup rumah tangga, keluarga dan anak-anak, maka mereka berdua mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, teman-teman. Oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin dan kalian nanti akan pimpinan kalian sebagai ibu rumah tangga, jadi pemimpin di rumah. Ketika suami juga nggak ada, dia memimpin semuanya. Suami juga pemimpin, istri juga pemimpin. Jangan malah lempar-lemparan, tanggung jawab itu tidak boleh. Tanggung jawab bersama. Maka ada juga dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, kata Rasulullah, ingat setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Pemimpin besar yang memimpin umat manusia adalah pemimpin yang akan ditanya tentang rakyatnya. Laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya.
dan akan ditanya tentang anggota keluarganya itu. Wanita adalah pemimpin anggota keluarga suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanya tentang mereka. Ya, jadi wanita juga pemimpin. Jangan dilemparkan. Oh, yang pimpin kan laki-laki. Enggak, beleng-beleng. Kalian juga pemimpin. Budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang harta tersebut. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang akan dipimpin kalian. Itu ya, teman-teman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ar-ra'i, pemimpin adalah orang yang menjaga, dapat dipercaya dan sanggup menjaga kebaikan sesuatu yang telah dipercayakan padanya untuk pemeliharaannya. Kita berteman, bersahabat. Maka hati-hati kalau berteman, bersahabat. Banyak teman sahabat kita, dia tidak bisa memimpin dirinya. Lagi berteman, lagi bersahabat, oh apik sekali. Bagus sekali. Tapi ketika dia ada hal yang nggak nyaman sama diri dia, hati-hati. Jangan-jangan dia jadi musuh dalam selimut, dan dia bisa menjelekkan kita di belakang kita. Betul? Betul nggak? Berteman, bersahabat, kalian memimpin tuh pertemanan kalian, persahabatan kalian, jaga marwah sahabat kalian, aman kalian. Jangan kita udah jadi tempat gara-gara yang teringin hal yang jadi musuh dalam selimut. No. Kebutuhan primer tangga yang baik dan hal-hal yang lainnya. Kebutuhannya adalah untuk menafkahi mereka, sandang, pangan, papan, dan lebih indah lagi kalau ada istri yang ikut support-nya, membantunya. Oh keren gitu loh. Mudah-mudahan ada wanita-wanita di 2025 ini menjadi wanita-wanita bak seperti Khadijah Zahra, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian juga menjadi kewajiban istri adalah menciptakan keadaan rumah tangga yang kondusif bagi keluarga, mulai dari memasak, ya, bersih-bersih, menjaga suami, melayaninya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Insya Allah. Itu, jadi merasa bertanggung jawab. Jangan dilemparkan, itu kan tanggung jawab suami, saya emang enggak, istri, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, suami, itu kan tanggung jawab kamu sebagai istri, tidak boleh kayak gitu. Beleng-beleng itu. Kalau kita bisa nyuci, bisa ngepel, bisa bersih, ya udah. Rasulullah gitu, kadang jahit sendiri bajunya, sendalnya yang putus, bajunya yang robek, jahit sendiri Rasulullah. Hah? Ini cuman gara-gara, ya repotlah kalau sekarang nih. Makanya ayolah belajar sirah nabawi supaya menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Yang tips ke-28, waspada terhadap teman-teman yang buruk. Ya. Tips yang ke-28, waspada terhadap teman-teman yang buruk. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin, ya, orang yang beriman. Orang mukmin itu percaya Allah menyaksikan dia, Allah selalu memperhatikan dia kalau beriman. Jadi ketika dia itu berteman, dia cari orang yang takut sama Allah. Kalau kita berteman sama orang yang takut sama Allah, dia nggak mungkin ngomongin kita, jelekin kita, nggak mungkin, karena dia takut sama Allah, Allah menyaksikan dia. Nggak mungkin dia jelek-jelekin kita. Beda kalau dia nggak beriman sama Allah, dia nggak percaya Allah Tuhannya, pasti di balik itu dia akan senang jelek-jelekin kita, dengar tentang kejelekan kita. Itu orang yang di luar selain mukmin. Maka pilih, kata Rasulullah, orang yang mukmin, orang yang beriman sama Allah, orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah nggak akan mungkin jelek-jelekin kita di belakang kita, teman-teman. Cari teman yang mukmin. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, almaru 'alad dini khalili falyanzur ahadukum may yakhali. Bahkan di situ pepatah para ulama juga mengatakan itu. Jadi agama seseorang tergantung pada agama temannya. Maka cukuplah salah satu dari kalian melihat kepada orang yang diajak berteman. Temannya siapa? Gitu loh. Hadis riwayat Hakim dan juga Ahmad. Jadi seseorang mukmin laki-laki maupun perempuan yang bijak tidak akan berteman kecuali dengan orang yang bertakwa dan ikhlas. Hah? Berteman itu sama yang bertakwa dan ikhlas dia.
Tapi kalau dia berteman sama orang yang nggak beriman sama Allah, nggak ikhlas juga, perhitungan. Saya mendapatkan yang baik. Kalau dia nggak ikhlas nih, apa yang terjadi? Wah, menurut saya baik, dan teman saya jangan sampai dapat apa yang menurut saya baik. Saya aja, yang lain jangan dapat. Itu nggak ikhlas tuh. Dan itu nggak dianggap beriman, bahkan kata Allah dan Rasulullah. May yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya. Siapa orang la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian dianggap beriman di antara kalian hatta yuhibbu akhi kama yuhibbu li nafsi, sampai kau mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Bukan kata Hanafi, kata Allah dan Rasulullah. Kenapa demikian? Kalau dia itu pengen dapat yang baik, pasti dia menginginkan agar sahabatnya pun sama-sama mendapatkan yang baik juga sama seperti dirinya. Itu. Ya, maka cari teman yang beriman, yang ikhlas karena Allah, karena Rasulullah, karena ingin menjalankan syariat bersama, menegakkan kalimat Allah, bahagia, senang bersama. Oh, keren teman begitu. Hal ini dikarenakan apa? Teman seperti itu akan selalu mendatangkan kebaikan, memberikan nasihat, gagasan yang tepat, akan mudah berkembang maju bersama dunia akhirat. Sebaliknya teman-teman, terhadap seorang penghasut, orang yang mempunyai kebiasaan buruk, sifat tercela, pengikut-pengikut setan yang telah menjadi musuh-musuh Allah, laknatullah, ya, mereka yang telah dilaknat sama Allah, mereka sama sekali tidak patut untuk dipilih menjadi teman. Hah? Kenapa? Oh, ituan ya? Hah? Karena itulah hendaknya seorang kepala rumah tangga tidak berteman dengan golongan-golongan yang suka menipu, ahli maksiat. Hal ini karena mereka selalu mengarah kepada hal-hal yang hina, tercela, dan selalu melakukan perjalanan yang tidak terlepas dari dosa. Karena itu di samping itu mereka juga tidak akan mengajarkan apa-apa selain begadang, ngerumpi, menghadiri pesta-pesta yang bersifat merusak, ketika nelpon, kumpul-kumpul, gibah, fitnah, namimah, makan bangka. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena itulah kalau golongan-golongan yang ahli maksiat ini nggak mungkin, karena dia akan merusak. Nelpon pun ujung-ujungnya gibah. Yang tadinya kita dari mulai tahajud kita, sholat subuh kita, ya, sholat kita semuanya itu kebaikan-kebaikan kita, udah duha, udah sedekah. Jam 7, jam 8 ditelepon, Assalamualaikum. Tahu nggak? Itu loh, si itu loh, itu Ustaz Nabi yang katanya Ustaz lagi viral itu loh, Ustaz itu. Habis semua tuh amalannya tuh. Habis amalannya dikasih ke orang lain, dikasih ke Ustaz Nabi. Ya, kalau Ustaz Nabi memang amalannya dikit. Dia udah tahajud, duha, ya, sholat posisinya, sholat syuruknya, ya, sholat subuhnya, duhanya, dia sedekah paginya, zikir paginya, ya, tiba-tiba jam 7, jam 8, karena orang udah suka gibah. Orang kalau udah suka yang namanya hal-hal kayak gitu teman-teman, biarpun ada bini aneh di belakang lagi nyuci jauh, itu namanya mama. Assalamualaikum Ustaz Nabi, salam. Halo Ustazah, dimasuk ke dalam dia nyender. Ustazah, tahu nggak sih? Itu loh ya, itu ngaji kan Ustaz Nabi ngaji, beleng-beleng. Kadang kita lagi kesal itu kalau udah ada yang ngerumpi itu teman-temannya itu, ya ini udah ketemu, kadang panci apa dilempar aja, kadang gumprak, astagfirullahaladzim, lari kocar-kacir dia. Percuma tahajudnya, percuma duhanya, percuma sedekahnya, percuma senyum sama suaminya tadi. Habis akalnya semuanya. Iya beneran. Paling 4 emang kalau mama gua. Apalagi laki-laki jadi mama. Lebih parah lagi kalau ada laki-laki mama. Coba deh teman-teman deh lihat deh di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Coba lihat kalau ada mama yang lagi
ngerumpi. Jelek mulutnya. Matanya juling sana, juling sini. Ini mulutnya menyan-menyan. Apalagi kalau ada laki-laki. Wah, kalau laki-laki ngerumpi. Udah, pokoknya udah beleng-beleng udah itu. Milih teman yang baik. Milih teman yang itu saran saya. Iya, kalau ngelihat coba di TikTok, Instagram, apapun itu. Coba lihat deh. Kalau udah orang ngerumpi itu mama jelek, sampai semua body main. Wow, goyang-goyang, beleng-beleng. Jelek kalau orang ngerumpi itu jelek udah. Mendingan duduk, nyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil hafalannya di 30 juz. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Enak kalau kayak gitu. Ya, enak. Sambil dia praktekin hafalannya, ya. Nada-nada syair, ya. Enak kayak gitu, teman-teman. Ya. Kalau kita memang pengen ngerubah sikap. Kalau pengen ngerubah sifat. Kumpul sama orang-orang yang servernya baik, ngomongnya yang baik-baik. Coba lihat, kalau orang yang komalnya suka, lagi booming apa nih? Ya, orang-orang menghujat. Pasti kita kedikte jadi tukang penghujat. Iya, beneran. Ada lagi komal yang lagi booming gitu loh. Bab apapun. Ya, tentang bab apapun. Ngerumpi. Wah, habis jadi tukang ngerumpi. Energi orang itu menular, teman-teman. Energi orang menular. Walaupun dia orang berilmu, seumpama dia nggak bisa mengatasi dirinya sendiri, musuh terbesar diri kita adalah ego kita yang ada dalam diri kita. Ya, bukan orang lain. Diri kita sendiri itu musuh terbesar kita. Banyak di antara kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Tapi ketika di luar, di komal, dimanapun, mampu kita mengalahkan orang lain. Tapi kita tak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Itu fakta, teman-teman. Kumpul di komal-komal yang lagi menghujat. Kumpul di komal-komal yang lagi bab-bab dulu tuh. Yang bab-bab tentang masalah, ini kayak begini nih. Karomah bersumber air langsung, sembuh kayak gini. Kayak gini nih. Beleng-beleng itu. Namanya doang kayak Hanafi, tapi tingkah lakunya itu nggak Hanif. Apa maksudnya gitu? Hah? Semakin tua, semakin berumur, harusnya tuh orang tuh otaknya ini yang namanya manusia ini diciptakan semakin arif. Ketika mau tapping, mau nulis-nulis, saya kalau nulis ini manfaat nggak sih? Mendatangkan manfaat atau tidak? Mengedukasi atau tidak? Hah? Sebelum ngomong pikirin, sebelum bikin tapping-tapping pikirin. Hanafi, dodol kau. Walaupun namanya sama. Tapi kalau otaknya dodol, tappingan dodol sama aja. Gitu loh. Sama. Gitu. Pakai nama-nama kita gitu loh. Tapi tappingannya nggak berfungsi, nggak ada manfaatnya. Ini yang kayak gini nih, kalau dia perempuannya yang bawel. Mungkin bibirnya 20. Kalau laki-laki, berarti laki-laki jadi-jadian. Mentalnya tempe. Orang-orang laki-laki yang suka ngerumpi, mentalnya mental tempe. Aduh, peringatan kenapa ini? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Siapa ini, teman-teman? Cari teman, sahabat, perkumpulan. Karena kalau nanti babnya tentang masalah mahabbah, ya, yang gembar-gembor dulu itu, yang booming, yang viral itu, Pak Alwi. Saya Habib Nahnu, saya kenal, teleponnya saya ada. Habib Nahnu. Bahkan anak saya pribadi, Ustaz, anaknya taruh di sini aja, Ustaz. Pondok di saya. Saya kenal. WA, bahkan Ustaz, kalau ada ini Ustaz, nelpon Japrian saya. Ya. Ustaz Najawafi kenal, dua-duanya sempat terjadi pertikaian dalam hal bab tentang keilmuan. Dan itu biasa orang hidup itu. Tapi sekarang udah satu barisan.
satu barisan. Ya, namanya ilmu berbeda sudut pandang itu biasa. Ini yang nggak ada ilmunya, sok-sok berkuar-kuar, beleng-beleng. Beleng-beleng. Gak ada ilmu, sok-sok berkuar-kuar. Pakai nama saya lagi, untung dia M doang. M Hanafi, kalau kita kan Muhammad Hanafi teman-teman. Saya lebih baik yang disingkat nama Hanafinya H gitu. Muhammad H gitu. Nama Muhammad tuh penting, dia M-nya baru Hanafi. M siapa kau, mister kau? Hah? Apa singkatan mem? MM itu apa? Picek kau, mem. Apa? M itu singkatan apa? 28. Waspada terhadap teman yang buruk. Ya. Waspada terhadap teman yang buruk. Memang kadang begitu, teman-teman. Ada orang yang memberi nama dan dia itu ya mumpung namanya sama kali, dia pikir dia sama kali sama kita. Hei, beda makom, oi. Kaca, oi. Gitu. Kau M Hanafi siapa kau? Dodol kau, gitu kan? Tip yang ke-29, teman-teman. Saling memprioritaskan satu sama yang lainnya. Itu penting. Saling memprioritaskan satu sama lain. Itu kita aja teman-teman punya salah. Kita punya salah nih, harus kan memprioritaskan ustadznya, dibanggain. Kita ustadznya salah. Ih, ternyata dia yang kena tegur. Seneng kali santri-santri. Ternyata dia yang kena, kamunya turunin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi mementingkan orang lain itu merupakan sifat terpuji. Mementingkan orang lain itu sifat yang terpuji. Di antara saudara dan orang yang saling mencintai karena Allah. Itu keren. Ya, keren. Jadi sifat tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan cinta seseorang semakin bertambah dan langgeng. Sungguh betapa indah hubungan suami istri apabila keduanya saling memprioritaskan yang lain dengan mengalahkan dirinya sendiri. Keren itu, teman-teman. Ya. Dan itu penting. Penting sekali. Kesaran saya, termasuk keindahan akhlak itu, seorang suami memprioritaskan istrinya, serta berpergian bersamanya, menghabiskan waktu luang meskipun sang suami sebenarnya tidak menyukai hal itu atau sedang sibuk. Ada juga seorang suami yang ingin pergi ke tempat sahabatnya pada malam hari, akan tetapi dia lebih memprioritaskan untuk bergadang dan bercengkrama bersama istrinya di rumah. Ah, itu keren tuh. Ada nggak yang gitu tuh? Banyak masih ada gitu kan. Sambil diingetin aja suaminya, tarik, suruh duduk nih, denger nih di majelisnya Ustaz Hanafi. Tarik, yang udah punya suami tarik di sini biar duduk enak, teman-teman. Ini duduk di sini gitu. Yang punya istri juga tarik, duduk di samping dengerin nih, di komal nih, duduk sambil tap-tap layar. Jadi enak ngajinya bareng, teman-teman. Oh, lu jangan ngaji yang beleng-beleng sebelah sana, ntar salah lu, akhirnya debat mulu gitu kan. Jadi di antara bentuk sikap memprioritaskan yang lain adalah seorang istri yang lebih memilih untuk menemani suaminya dengan tidak yang namanya beristirahat sebelum suaminya tidur. Wah, itu keren tuh. Begitu juga seorang istri yang selalu menyiapkan sarapan pagi meskipun pada malam harinya dia begadang bersama anak-anaknya sampai pagi. Tapi juga lakinya juga harus tahu diri lah, beleng-beleng. Masih banyak lagi contoh lain dari sifat saling memprioritaskan antara suami dan istri. Sungguh hal ini merupakan sifat terindah yang dapat menjadikan suami istri semakin saling mencintai dan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan di antara mereka. Insya Allah. Itu tips yang ke-29. Ini dicatat nggak nih? Dicatat nggak nih? Ngomong panjang-panjang terakhir. Aduh, udah dikasih ilmu ini. Beli bukunya ini ratusan ribu harganya. Ya. Teman-teman tinggal duduk nyimak, udah diterangin bab per bab, itu kan enak gitu loh, ngaji duduk sambil kerja, sambil kerja, enak nggak pakai beli, udah tinggal ini kan, nge-save YouTube-nya aja Ustadz. Emang ada nih di YouTube ini, Ani, oh ada ya udah, ya udah sambil di sabeker apa di apa namanya sabeker apa sih
Sabrek. Sabrek, apakah disebrek apa sebrak apa namanya gitu loh. Sebreker. Ya udahlah. Sebreker. Promoin bukunya Tat biar dibeli gitu. Subrek gitu ya, subrek. Tips yang ke-30. Ya ini jangan sampai tips-tips ini kita omongin nanti nggak di ini nama teman-teman, bahaya ini kita ngomong nih sampai ada pokoknya tips-tips nanti ada lagi pemisah ya teman-teman. Ini sambil terus nih. Nanti ada tips untuk para suami, ada tips nanti untuk para istri, ada khusus untuk para suami, ada tips juga untuk para istri. Nah ini keren. Nah, makanya ikuti saja dulu ya, ikuti sampai di posisi duduk manis, duduk di majelis ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Titisan dan teman-teman yang udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tips yang ke-30, saling mengungkapkan rasa cinta. Oh, mulai nih. Itu penting, saling mengungkapkan rasa cinta itu penting, sangat penting. Ya, hubungan suami istri ini nggak cukup dengan hanya memendam cinta mereka dalam hati, tanpa mengungkapkannya dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, jadi sebagaimana pepatah mengatakan, tidaklah cukup engkau hanya mencintai orang lain saja, tapi engkau juga harus memperlihatkan cinta itu kepada mereka. Buktikan rasa cinta itu. Nggak cuman dipendam teman-teman. Ada juga yang mengatakan gini, benar bahwa cinta letaknya dalam hati. Akan tetapi manusia lebih menyukai melihat tanda-tanda cinta itu tergambar dengan anggota badannya, ekspresinya, gitu. Nah, dalam mengungkapkan hal itu, ya, ada dua macam cara digunakannya, yaitu dengan lisan, ya, dan juga dengan perbuatan. Apa itu dengan lisan? Pertama, suami istri sebaiknya mengungkapkan perasaan cinta yang bergejolak dalam hati dan mengungkapkan serta mengakui perasaan masing-masing secara bergantian. Sayang, aku sangat mencintaimu sayang. Beleng-beleng. Rasanya sayang, aku kalau makan ini kayaknya udah sepet nggak terasa tanpamu. Beleng-beleng. Nggak apa-apa ungkapan rasa cinta itu. Nggak apa-apa. Aku tak bisa hidup tanpamu sayang. Rasa cinta atau gombalan sama aku itu Ustaz? Ya pokoknya diungkapkan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Tak bisa hidup tanpamu aku. Ya, itulah gombalan-gombalan itu tuh. Tiba-tiba nggak lama udah cerai, dia nikah lagi, katanya dia nggak bisa hidup tanpa aku, ternyata dia nikah lagi sama orang lain. Beleng-beleng. Tapi itu penting teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penting, sebagai ungkapan tuh harus diungkapin juga. Jangan diem ya. Jangan. Ya. Maka itulah teman-teman. Jadi harus dengan lisan, kata-kata yang lembut. Contoh, memanggil istri dengan panggilan yang disukai atau dengan suara lembut atau ada suara ciri khas Rasulullah gitu. Aisyah itu dengan wahai Aisyah dipanggil, bahkan Humairah ya, yang kemerah-merahan, karena memang Aisyah itu memang wajahnya itu kemerah-merahan, bersih, kemerah-merahan, itu loh. Itu panggilan itu penting ya. Begitu juga sebaliknya, istri juga hendaknya membalas dengan mengungkapkan perasaan cinta melalui berbagai cara yang memungkinkan. Maka dalam hal ini, Aisyah menceritakan kekagumannya terhadap Rasulullah dengan mengatakan apa? Pada satu malam Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, tinggalkanlah aku untuk beribadah sendiri kepada Tuhan malam ini. Aku menjawab, demi Allah, aku lebih senang berada di dekatmu dan aku lebih mencintai apa yang dapat membahagiakanmu. Wow, keren kan? Itu Aisyah tuh. Dengan bahasa-bahasa indah, santun. Ya. Bahkan Amr bin As meriwayatkan Rasulullah mengutusku untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat sahabat Abu Bakar dan Umar. Setelah aku pulang, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah balik bertanya, siapakah menurutmu? Aku berkata, aku ingin mengetahuinya. Lalu bertanya, siapakah menurutmu? Aku bertanya, aku ingin mengetahuinya katanya. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah. Lalu beliau menjawab, Aisyah. Aku berkata lagi, yang aku maksud adalah yang lain dua golongan laki-laki. Lalu beliau menjawab, bapaknya. Karena Aisyah itu bapaknya adalah Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar dicintai sama Rasulullah laki-lakinya, tapi wanitanya adalah anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah meriwayatkan istri Nabi menyuruh Fatimah binti Nabi untuk menghadap kepada beliau. Fatimah masuk ketika itu beliau sedang telentang di tempat tidur. Ya bukan nelentang ya, telentang, bukan nelentang. Ntar salah ini lagi, salah dengar, nelentang lagi. Ya, nelentang mentong, haram tidur nelentang. Celentang, bukan nelentang ya, jangan salah dengar. Ya. Ya Rasulullah dalam keadaan dia celentang gitu, tidur dengan menggunakan murti. Apa itu murti? Di sini dikatakan al-murto itu adalah kain dari sutra, wol atau katun yang digunakan untuk perempuan untuk bersarung atau menutupi badannya. Maka lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu ingin menanyakan kepadamu tentang keadilan terhadap anak perempuan Abu Quhafah. Saat itu aku Aisyah hanya diam hingga Rasulullah berkata kepada Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai, kata Rasulullah. Sang putri tercinta Nabi itu pun menjawab benar. Beliau bersabda, maka cintailah wanita ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengungkapan Rasulullah itu ketika mengatakan cinta itu nggak menyakiti yang lainnya. Itu penting teman-teman. Ungkapan-ungkapan itu jangan sampai terlalu berpihak kepada siapapun. Rasulullah itu tipikal, Masya Allah ya, Allah mendesainnya luar biasa. Sahabat-sahabat kalau ada 5 orang, 10 orang kumpul, dan Rasulullah ada di tengah-tengah itu, yang 10-nya itu merasa paling diperhatikan. Gak ada yang satu kayaknya cuman dia dan tidak ada. 10-10-nya merasa diperhatikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah tuh. Dan harusnya seperti itu. Tidak ada terlalu berpihak kepada siapapun. Ini beleng-beleng kalau giliran ngaji, Ustadz saya pengen ngaji di tempat komalnya Ustadz Hanafi, tapi saya orangnya cemburuan. Dan repot kalau kayak gitu. Lu mau ngaji atau mau pacaran? Ya, merasa semuanya kayaknya Ustadz ini terlalu memperhatikan saya. Semua merasa diperhatikan. Dan hal yang paling memalukan itu ketika kita salah paham, padahal dia itu selalu memperhatikan semua orang. Dan dia merasa dirinya paling diperhatikan. Itu hal yang paling memalukan teman-teman. Beleng-beleng itu. Lalu selain daripada yang namanya ungkapan lisan, itu ada juga namanya perbuatan. Ya. Ungkapan dengan perbuatan sebaiknya seorang suami memberikan perhatian terhadap istri dan terhadap apa yang dapat menggembirakannya. Contoh konkret dalam hal ini adalah ketika Rasulullah memanggil Aisyah untuk melihat sekumpulan orang-orang Habasyah yang sedang menggelar pertunjukan di masjid. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan Aisyah tersebut, dia mengatakan sekumpulan orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid sambil mempertontonkan sebuah pertunjukan. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Insya Allah itu panggilannya Rasulullah. Apa engkau suka melihatnya? Lalu aku menjawab, kata Aisyah, ya Rasulullah. Lalu beliau lantas Aisyah ini melihat Rasulullah berdiri di dekat pintu dan aku menghampirinya. Aku sandarkan dagu dan wajahku ke pundak dan pipinya Rasulullah. Oh mesra kali bah. Ya tapi juga perempuannya harus pakai minyak wangi kalau dekat suaminya. Ini malah pakai minyak nyong-nyong. Beleng-beleng, pakai balsem, pakai ini, pakai koyok, camping di untung nggak bersim lakinya itu, pakai minyak wangi kalau dekat lakinya. Ya. Jadi menempelkan, jadi manja, Aisyah manja kepada Rasul, menempelkan dagunya di dekat pipinya Rasulullah sambal, wah itu enak. Datang gitu ke rumah, muka berseri-seri menyambut suami yang datang pulang kerja. Sayang, kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Ya, belek-belek. Ini malah perempuannya datang, mana pesananku martabak, aku sudah pesen martabak, mana martabak nggak datang. Masih untung lakinya datang, ya nggak bawa martabak. Kalau lakinya kelindas sama kontainer jadi martabak, beleng-beleng kau. Hah?
Ini juga nggak beres itu. Jangan kau tuntut laki-laki, yang penting dia datang, selamat, baik. Jadi ketika di saat ngelihat Aisyah yang begitu manja sama Rasulullah, begitu dengan ungkapan perbuatan, ekspres. Karena semua kali ketika istrinya bermanjaria, paham ya? Harus manja. Ada kan orang tipikal harus pakai manja-manja, gelenggot-enggot ya. Kali lakinya lihat, lakinya risih kali digelendotin. Ya habis itu lu koyo cap cabe lu, ada di jidat, ada di pipi, ada di ini, beleng-beleng. Gelendotnya yang enak, pakai minyak wangi. Ini pakai balsem koyo cap cabe. Risih lah lakinya. Maka mendengar Rasulullah berkata, engkau Aisyah juga, lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Kemudian apa yang terjadi? Beliau berdiri dan mengatakan, tenang, teruslah kamu menonton. Aku mengatakan lagi, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Aisyah mengatakan, sebenarnya aku tidak suka melihat mereka orang Habasyah, akan tetapi aku duduk. Rasulullah. Karena kalau baunya balsem koyo cap cabe, nggak bersin tuh laki untung. Ya. Nah, ini adalah salah satu ungkapan cinta Rasulullah kepada Aisyah, isi tercinta ya. Kalau umur 50 gimana? Ya udahlah DL lah, terima nasibnya lah. Begitu juga lah yang seharusnya dilakukan oleh istri. Seharusnya seorang istri selalu berusaha mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami dengan melakukan sesuatu yang disukainya dan tidak mempunyai rasa bosan untuk membantunya. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Pahim tum ya teman-teman, pahim tum? Insya Allah pahimna ya. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk teman-teman yang dirahmati Allah, ini penting saya utarakan agar kiranya teman-teman menyadari bahwa di antara rasa cinta yang harus dimiliki oleh setiap kalian adalah memiliki rasa cinta itu, ya, untuk mengungkapkannya, bukan dengan cukup lisan, tapi dengan yang namanya perbuatan, ekspresinya. Cinta gitu kan, tapi nggak ada ekspresinya, beleng-beleng, repot. Sama kayak orang mempertontonkan kekayaannya, emas permatanya, mobilnya, uangnya dipertontonkan, tapi nggak ada imbasnya ke kita. Buat apa menjulingin kalau kitanya juga nggak ada imbasnya ke kita? Beleng-beleng. Nggak kenyang dengan cara itu, gitu loh. Dengan ekspresi, bukti, gitu loh. Ada tips yang ke-31, insya Allah akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Sampai ini nanti ke-46 teman-teman. Tentang tips ini. Nanti kita akan lanjut tips untuk para suami atau calon suami dan juga tips untuk istri dan calon istri. Insya Allah nanti ada khusus ini dengan garis besar, nanti ada khusus ini sampai berapa ratus halaman ini teman-teman. Masya Allah. Ya, sambil kita terus masuk di kajian-kajian edukasi, sambil catat, ya, itu penting. Karena memang kita semuanya harus melalui itu semuanya. Tips yang ke-31 insya Allah nanti adalah selalu meningkatkan rasa cinta dari waktu ke waktu. Ya, rasa cinta itu harus tumbuh terus, jangan sampai berkurang. Semakin cinta, bertambah lagi cinta, bertambah lagi cinta. Gimana caranya? Belajar, nuntut ilmu. Iya. Ya, jangan cuman kantor, kantor, kerjaan, rumah, kantor, kerjaan, rumah. Nggak dipikirin apa ilmu bertambah supaya pasangan saya lebih saya cintai dan saya lebih dia cintai lagi. Wah, keren. Kan gitu teman-teman. Insya Allah itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan pada akhirnya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين